Halo semuanya, kita jumpa lagi di satu video pembelajaran. Kali ini topik yang akan kita bahas bersama adalah permajaan, pendewasaan, dan pemanenan dalam praktek hidroponik. Nah, kita lihat di sini ada istilah transplanting. Transplanting di sini sebenarnya adalah peristiwa permajaan dan pendewasaan di bibit tanaman. Transplanting adalah memisahkan bibit dari sekelompoknya sehingga dia menjadi tanaman-tanaman individu dalam satu wadah hingga tanaman individu ini akan mencapai ukuran lebih besar sesuai dengan pertumbuhannya. Jadi yang di awal berkelompok kita mulai pisah-pisahkan karena ini mengantisipasi bagaimana tanaman ini pertumbuhannya bisa besar, bisa melebar, bisa ada potensi untuk menghalangi atau menutupi atau bersenggolan dengan tanaman lainnya. Jadi memang sudah harus mulai dipisah-pisahkan. Nah, ini esensi dari transplanting. Lebih lanjut, tujuan dari transplanting kita bisa lihat di sini adalah untuk mempercepat pertumbuhan dari bibit tadi. Ya, karena dia sudah sendiri-sendiri, otomatis dia tidak berkompetisi terlalu sering atau terlalu dekat dengan tanaman-tanaman di sekitarnya. Ya, karena dia sudah sendiri-sendiri, kita nanti bisa mengamati per individu tanaman ini apakah bisa tumbuh dengan baik atau seragam, ya, antara satu sama lain. Ini juga mempermudah bibit menyesuaikan diri dengan lingkungan luarnya, karena dia sudah mulai berdiri sendiri, ya, mengurangi tingkat kematian bibit di lapangan dan memudahkan dalam nanti pemindahan bibitnya. Ya, kalau nanti sudah sendiri-sendiri kita akan memindahkannya ke lapangan. Lapangan yang dimaksud bisa kebun organik, tapi kalau dalam kasus ini adalah sistem hidroponik. Ya. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa bibit tadi sudah siap untuk kita transplantasikan menuju ke peremajaan dan pendewasaan? Pertama, bibit tumbuh sehat, tidak ada gejala-gejala terkena hama atau penyakit, tumbuhnya subur dan seragam satu sama lain. Jadi secara misalnya tinggi, jumlah daun dan lain sebagainya itu semuanya seragam karena toh di awal pada saat persemaian kita memulainya startnya sama, bijinya sama, ya. Cukup umur, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Ini akan berbeda satuan harinya antar sayuran atau antar tanaman karena tidak serta merta punya daun dua di tanaman yang satu itu sama dewasanya dengan tanaman lain, ya. Jadi memang penampakan fisik ini akan justifikasinya berbeda untuk tiap tanaman. Struktur perakarnya baik, akar tunggang lurus dan cukup panjang, ya. Jadi kriteria tanaman ini siap transplantasi tidak hanya kenampakan dari batangnya, daun yang sudah cukup besar, ya, sudah cukup banyak, tetapi juga akarnya sudah cukup kuat karena nanti itu satu-satunya juga jalan nutrisi diperoleh dari penyerapan oleh akar. Calon batang lurus dan tidak patah, ya, lagi-lagi. Batang itu juga harus tegar gitu ya, tidak boleh terlalu panjang tapi nanti dia gampang patah atau kutilang, itu tidak bagus juga, ya. Oke, yang perlu diperhatikan juga pada saat nanti sudah masuk ke peremajaan kemudian ke pendewasaan, yang paling penting adalah nutrisi. Nutrisi ini adalah hal yang paling penting pada saat mengerjakan hidroponik, ya, karena itu satu-satunya di mana kita bisa mengontrol, bisa mengatur, bisa menjaga pertumbuhannya itu tetap sesuai dengan jadwal dan itu optimum, gitu ya. Pada usia-usia tertentu perlu ada penyesuaian nutrisi karena seiring bertambahnya usia tanam, dari usia semainya misalnya, semai bibitnya, keperluan nutrisi akan bertambah. Pada saat biji mungkin dia tidak perlu nutrisi sama sekali dengan air yang ppm-nya bahkan mendekati 0 pun tidak apa-apa gitu ya, air distilasi, air suling itu tidak apa-apa. Tapi begitu dia sudah mulai memiliki daun, kemudian sudah mulai remaja, sudah mulai dewasa, semakin lama, semakin besar kebutuhan nutrisinya akan meningkat. Ya, kalau di awal biji itu sebagai sumber cadangan makanannya masih ada nutrisinya. Tapi begitu itu sudah berkecambah, sudah mulai besar, mau nggak mau dia harus bisa membuat makanannya sendiri lewat fotosintesis, atau kita bisa optimasi dengan pemberian nutrisi yang cukup. Ya, dalam sistem hidroponik perlu penyesuaian ketersediaan nutrisi dengan menambah dosis atau konsentrasi nutrisi yang digunakan sesuai dengan bagaimana umurnya ini beranjak. Secara spesifik kebutuhannya akan berbeda setiap level pertumbuhan dan akan berbeda juga pada setiap tanamannya. Ketika nanti sudah remaja, dewasa, kemudian panen, perlu diketahui juga tanaman tertentu memiliki usia panen yang berbeda satu dengan lain. Tapi biasanya di sini kita bisa lihat tanaman yang sering dibudidayakan adalah tanaman hortikultura, ya, golongan sayuran, buah, dan tanaman hias juga. Dan kualitasnya akan ditentukan dengan ketepatan waktu pada saat panen. Ya, waktu yang dimaksud adalah benar-benar itu adalah kondisi masak secara fisiologis, benar-benar sudah pas untuk dipanen, ya, secara kenampakan, rasa, tekstur dan lain sebagainya itu semuanya pas.
Bagaimana tipe pemanenan? Pemanenan ada dua tipe yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah tipe yang langsung panen sekaligus. Jadi semuanya langsung dipanen, tidak ada yang bersisa di sistem hidroponik itu. Jadi langsung tempat yang kosong, lubang-lubang hidroponik yang kosong atau tempat yang kosong tadi langsung ditempati bibit baru. Jadi perlu diperhatikan juga, begitu kita sudah menyediakan bibit untuk peremajaan, lalu masuk ke pendewasaan, mestinya kita sudah harus memulai penyemaian lagi untuk kloter atau batch yang berikutnya. Agar ketika pada saat panen, bibit yang sebelumnya ini sudah, bibit yang disemai sebelumnya ini sudah siap masuk peremajaan. Atau yang peremajaan sudah siap untuk didewasakan. Seperti itu. Karena sifatnya yang ini langsung mengambil semua. Ya, jadi di sistem hidroponiknya langsung nganggur dalam tanda kutip. Jadi harus segera diisi sayuran berikutnya. Jenis sayuran yang dipanen dengan teknik ini umumnya jenis tanaman sayuran yang sifatnya berdaun ya. Sayuran-sayuran tersebut misalnya sawi, selada, kangkung, bayam, dan sayuran daun lainnya. Oke, tipe pemanenan yang kedua adalah tipe pemanenan yang sebagian saja, jadi tidak semuanya dipanen. Hanya jenis tanaman tertentu yang bisa dipanen dengan teknik ini, karena memang tanaman ini adalah tanaman daun yang bisa tumbuh kembali. Misalnya golongan seledri, stevia, kale, mint, kangkung juga bisa. Ya, tergantung. Jadi kangkung itu misalnya tiga pemanenan pertama bisa sebagian, terus yang terakhir seluruhnya. Karena tadi seiring dengan berkali-kalinya dipanen sebagian ini biasanya kualitasnya akan cenderung menurun ya, seperti itu. Inti yang perlu diperhatikan di sini paling penting dari pemanenan adalah ketepatan waktu. Lagi-lagi ini akan butuh pengalaman juga ya, tidak semua bisa langsung melihat kapan sayur itu masak. Kadang ada yang berpatokan berdasarkan hari setelah tanam, hari setelah semai, atau ada yang berpatokan pada teksturnya, warnanya, baunya, aromanya ya, itu sah-sah saja. Semuanya bisa dilakukan. Intinya, ketepatan waktu ini adalah hal yang krusial pada saat panen itu dilakukan. Produk yang dipanen tidak tepat waktu, otomatis secara kuantitas, dalam artian mungkin biomasanya, ya, jumlah beratnya, itu belum tentu yang paling optimum. Dan secara kualitas, bisa jadi dari segi rasa, warna, aroma, tekstur, itu juga belum yang optimum. Ya, ini bisa jadi terlampau cepat atau terlampau lambat. Kalau tidak tepat waktu kan berarti bisa kebablasan atau terlambat atau kecepatan, ya belum waktunya tapi dipanen. Ya, pemanenan yang terlalu muda atau terlalu awal pasti kuantitas hasilnya menurun. Secara berat dia belum mencapai kondisi peaknya atau puncaknya, itu sudah dipanen duluan. Berarti kan secara masanya atau yieldnya lebih rendah. Ada banyak komoditas buah menyebabkan proses pematangan itu belum sempurna dan kadar rasa meningkat. Jadi buahnya masih masam, belum yang manis, gitu ya. Itu kalau buah gitu ya. Kalau sayur nanti ceritanya mungkin dia belum mencapai aroma atau tekstur yang sesuai. Kalau panennya terlalu tua atau lewat dari masa panen yang optimum tadi, maka kualitas menurun dengan cepat pada saat misalnya disimpan. Karena sebenarnya dia itu sudah overrip atau terlalu matang. Kalau matangnya berlebihan, maka akan mengarah ke pembusukan. Pada beberapa komoditas sayuran menyebabkan kandungan serat kasarnya itu sangat meningkat. Ya, jadi tidak renyah lagi, malah cenderung pahit ya, cenderung susah dikunyah ya, karena serat-seratnya terlampau banyak, terlampau keras, terlampau melebihi dari kadar optimum. Ya, ini adalah hal-hal yang bisa terjadi pada saat pemanenan. Nah, kita lihat di sini adalah salah satu contoh penentuan kapan sih dia bisa dipanen, kapan sih menentukan waktu panen yang tepat, gitu ya. Ini ada contoh beberapa sayur hidroponik yang umum dibudidayakan, ya. Golongan-golongan stevia, golongan selada, golongan romaine, ya, golongan pakcoy, golongan selada saja nanti dibedakan menjadi berbagai jenis atau varian, ya, tergantung bibit yang digunakan. Kita bisa lihat syarat umum di sini, ya. Sebisa mungkin yang benar-benar layak panen adalah daunnya mulus tidak berlubang. Otomatis kita ingin menjajakan hasil panen yang terbaik. Ya, kalau ada kerusakan, cacat fisik, ya, berlubang misalnya karena hama, ya daunnya kasar karena ada serangan tertentu, serangan jamur dan lain sebagainya, tentunya itu tidak layak untuk panen. Itu akan langsung dibuang gitu ya, karena tidak layak untuk dijual atau dikonsumsi gitu ya. Daun pun harus terlihat warnanya segar, tidak layu, ya, tidak burn, tidak berwarna kuning juga. Batang atau tangkai daunnya renyah, masih banyak mengandung air, ya, tidak lemas, tidak layu, tadi masih segar juga. Tidak terlalu tua dan teksturnya tidak keras, ya, karena terlampau tua berarti teksturnya sudah sangat keras, seratnya sangat banyak. Tadi tidak ada kerusakan-kerusakan fisik seperti patah, pecah atau busuk, ya. Jadi bersih dari segala kontaminasi atau gangguan.
bersih juga dari kotoran dan tanah. Ini mestinya sudah bisa dilakukan karena di hidroponik tidak menggunakan tanah sama sekali. Jadi pembersihannya pun akan lebih mudah ya. Dibilas dengan air berkali-kali saja mestinya sudah bersih. Nah, masing-masing memiliki syarat-syarat khusus ya, misalnya warnanya untuk tiap tanaman itu seperti apa ya, bentuk daunnya dia seperti apa, apakah tegas, apakah lebar, apakah membulat, keriting, memanjang, oval dan lebar. Ini akan ditentukan dari jenis sayuran yang dibudidayakan. Ya, kalau nanti satuannya berdasarkan umur, biasanya sayuran-sayuran hidroponik itu rata-rata sekitar 4 sampai 6 minggu atau 30 sampai 45 hari dia sudah siap untuk dipanen. Ini adalah contoh lainnya yang lebih banyak lagi dan lebih beragam ya. Kita bisa lihat di sini contoh sayurannya, buahnya ya, mulai dari daun bawang yang 75 hari panennya kalau dari biji ya, satuannya dari biji ya. Jadi bukan dari pendewasaan atau permajaan ya. Semuanya berawal dari biji. Bayam 40 sampai 52 hari. Brokoli di sini 100 sampai 150 hari, cabai 60 sampai 95 hari. Dan lain sebagainya, banyak sekali jenis di sini ya. Pakcoy tadi mestinya dengan hidroponik 30-45 hari, tapi bisa lebih lama lagi kalau tidak menggunakan hidroponik ya, 50 sampai 80 hari seperti itu. Basil itu bisa 54-64 hari atau lebih cepat, 45 hari pun juga bisa. Daun ketumbar, cilantro ini 100 hari. Ya, golongan-golongan melon, paprika itu sekitar 65 sampai 90-95 hari. Nah, ini contoh-contoh tanaman yang bisa digunakan untuk budidaya hidroponik. Tentunya masing-masing juga memiliki preferensi sistem hidroponik terbaik. Ya, tergantung dari kebutuhannya. Apakah dia butuh air terus-menerus, atau cukup air sedikit saja, atau bisa di air yang terendam dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi pemanenan tergantung juga atau bisa dihitung juga dari bijinya sudah berapa hari gitu ya, selain kenampakan fisik. Silakan teman-teman bebas menentukan mana yang paling nyaman pada saat prakteknya gitu ya. Tentunya akan berdasarkan pengalaman juga, karena di lokasi yang berbeda kita harus melihat juga kondisi environment di sekitarnya ya. Menanam tanaman yang sama, bijinya sama, sumbernya dapatnya dari toko yang sama misalnya, sistem hidroponiknya sama, tetapi lokasi penanamannya berbeda. Misalnya di dataran rendah yang lebih panas, kemudian satunya mencoba menanam di dataran tinggi, di vilanya yang lebih dingin. Tentunya membutuhkan waktu yang berbeda untuk bisa dipanen, gitu ya. Mungkin dia lebih cepat bertumbuhnya kalau di panas, atau yang lain justru lebih cepat bertumbuhnya di suhu dingin atau sejuk. Nah, tentunya tidak serta-merta kita tutup mata saja melihat waktu berdasarkan masa panen dari biji ini, tapi kita juga bisa melihat kenampakan secara fisiologisnya. Kita bisa melakukan observasi yang kita lihat, ya, kita rasakan, pegang, mungkin cium aromanya dan lain sebagainya. Kita bisa manfaatkan semua itu, indikator-indikator itu untuk menentukan apakah sayur ini layak panen atau tidak. Ya, kadang ada juga yang ditimbang gitu ya, boleh juga ya, berdasarkan masanya ditimbang ya, karena sistem hidroponik dia lebih mudah daripada organik, kebun organik yang menggunakan tanah dan lain sebagainya, karena dia langsung dicopot saja seperti ini kan, langsung diambil dari sistemnya sebentar, ditimbang ya, dengan rock woolnya misalnya, dengan net potnya, silakan ditimbang aja, bisa tahu kira-kira berat basah sayurnya sendiri berapa ya, tanamannya sendiri berapa, seperti itu. Beberapa hal penting saat pemanenan itu dapat dilakukan manual atau mekanisasi. Kalau manual ya dengan tangan kita sendiri, kalau mekanisasi dengan bantuan robotik, ya, robot gitu ya, atau mekanik-mekanik lainnya. Tapi cara panen yang dipilih tentunya dipengaruhi oleh tenaga kerjanya seperti apa sih, luasan area tanamnya seluas apa sih gitu ya. Tentunya ini akan kembali lagi ke modal kan, ke investasi yang dilakukan ya. Kalau itu memang masih bisa dihandle, luasnya cukup untuk dihandle 2 orang, 3 orang, ya silakan. Tapi kalau luasnya sudah sangat besar, hektaran, dan itu terus-menerus berlangsung ya, mungkin human power sudah tidak mungkin lagi ya, akan mulai beralih ke mekanisasi menggunakan robot misalnya. Ya, tapi yang pasti baik itu mau manual dengan tangan manusia, dengan tangan kita sendiri, atau mekanisasi dengan lengannya robot, pasti harus diperhatikan pada saat itu tidak boleh ada kerusakan fisik. Tidak boleh merobek, menekan terlalu terlalu dalam sehingga bisa menyebabkan luka atau lecet. Kerusakan fisik ini nantinya misalnya tadi ada luka, ada robek, ada tekanan yang terlalu dalam ya, digencet seperti itu. Ini dapat memicu pembusukan, transpirasi dan respirasi.
Nanti kita lihat juga beberapa aspek transpirasi dan respirasi ini akan juga perlu diperhatikan di penanganan pasca panen ya. Semuanya ini akan membuat tanaman itu cepat layu sehingga nanti menurun kualitasnya. Karena ini juga bisa menginduksi serangan hama atau penyakit pada pasca panennya. Ya, kalau tanaman itu layu, tanaman itu hilang sistem defense-nya ya, tidak terlalu fit, maka itu akan mudah diserang penyakit atau hama. Seperti itu. Ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat pemanenan. Pasti akan berlangsung atau berlanjut ke penanganan pasca panen yang akan dijelaskan di video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan dan belajar bersama. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.